Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita jumpa kembali dalam kelas virtual. Kali ini kita akan belajar tentang aritmetika sosial, bagian yang pertama. Apa saja yang akan dibahas? Ikuti video ini sampai tuntas. Kompetensi dasar yang akan dibahas pada materi kali ini yaitu mengenal dan menganalisis berbagai situasi terkait aritmetika sosial dan juga menyelesaikan masalah berkaitan dengan aritmetika sosial. Materi apa saja yang akan dipelajari dalam aritmetika sosial dibagi menjadi 3 kelompok materi. Yang pertama tentang perdagangan, yang kedua tentang perbankan, dan yang ketiga tentang bruneta. Pada pertemuan yang pertama ini kita akan membahas tentang perdagangan. Apa saja itu? Tentang penjualan dan pembelian, kemudian keuntungan dan kerugian, serta menghitung prosentase keuntungan dan juga kerugian. Perdagangan. Apa saja sih yang ada dalam perdagangan? Nah, di situasi misalkan di pasar atau di supermarket, di situ yang masalah yang terjadi adalah sekitar masalah tentang jual beli, berarti ada penjual, ada pembeli, kemudian terjadi transaksi sehingga ada kejadian yang namanya untung, ada yang rugi. Jadi sekitar itu yang dibahas dalam perdagangan. Perlu kalian ketahui beberapa istilah yang ada dalam permasalahan perdagangan ini. Yang pertama, HB itu kepanjangan dari harga pembelian, atau mungkin ada yang mengistilahkan dengan modal, atau juga bisa dikatakan sebagai pengeluaran. Itu dilambangkan dengan HB. Berikutnya adalah HJ, artinya adalah harga penjualan, atau dengan kata lain pemasukan. Jadi 2 istilah ini penting kalian pahami terlebih dahulu agar nanti untuk selanjutnya kalian tidak kebingungan lagi tentang ada istilah-istilah yang seperti ini. Yang pertama, jika harga pembelian nilainya kurang dari atau lebih kecil dari harga penjualan, maka pedagang itu mengalami untung. Ya, jadi harga pembelian kurang dari harga penjualan, maka pedagang itu mengalami untung atau mendapatkan keuntungan. Untung didapat dari harga penjualan atau hasil penjualan dikurangi harga pembelian atau dikurangi modalnya. Dari persamaan ini bisa diubah menjadi bentuk yang lain. Jadi kalau mencari HJ atau harga penjualan, berarti harga pembelian atau modalnya tadi ditambah dengan keuntungannya. Kalau mencari harga pembeliannya, berarti harga penjualan dikurangi keuntungannya. Yang kedua, jika harga pembelian lebih besar dari harga penjualan, ya, jadi modalnya lebih besar dari hasil penjualannya, maka pedagang itu mengalami kerugian. Ya, jadi diistilahkan dengan rugi. Rugi bisa dicari dengan cara harga pembelian dikurangi harga
penjualan atau modal dikurangi hasil penjualan. Kalau diubah menjadi persamaan yang lain, HJ sama dengan HB dikurangi R. Jadi harga penjualan sama dengan harga pembelian atau modal dikurangi ruginya. Kalau mencari harga pembelian atau mencari modal sama dengan harga jual, harga penjualan ditambah dengan R atau rugi. Sekarang bagaimana cara mencari prosentasenya? Yang pertama, persentase keuntungan. Rumusnya adalah persen U, persentase keuntungan sama dengan U itu berarti keuntungannya ya, cari dulu keuntungannya. Jadi U dibagi HB atau harga pembelian atau modal. Jadi U dibagi HB dikali 100%. Itu mencari persentase untung. Berarti mencari untung dulu ya. Berikutnya persentase rugi. Dengan cara yang hampir sama, berarti yang dicari dulu adalah R ya, ruginya. Jadi persentase R sama dengan R dibagi HB dikali 100%. Perhatikan di sini. Di sini ada dalam persentase untung maupun rugi, ini selalu dibagi dengan HB atau harga pembelian ya, atau modal. Jadi diingat-ingat ini, mencari persentase untung atau persentase rugi selalu dibagi dengan harga pembelian ya. Sekarang permasalahan yang pertama. Seperti biasa, setiap pagi Pak Subur, di sini Pak Subur adalah tukang bubur ayam ya. Pak Subur pergi ke pasar untuk berbelanja bahan pokok untuk membuat bubur ayam. Dan dia menghabiskan uang 1 juta untuk berbelanja saja. Berarti ini adalah modalnya. Dengan bahan baku tersebut, Pak Subur mampu membuat sekitar 130 porsi dan dijual dengan harga Rp10.000 per porsi. Pada hari itu, Pak Subur mampu menjual 110 porsi bubur ayam. Sekarang dari permasalahan yang dialami oleh Pak Subur ini, apa yang dapat kita katakan? Yang pertama, modal atau pengeluaran yang dikeluarkan oleh Pak Subur. Dia mengeluarkan 1 juta. Nah, 1 juta ini yang digunakan untuk berbelanja di pasar ya. Nah, ini 1 juta ini ya. Kemudian apalagi yang diketahui di soal itu? Pemasukan. Dapat dari mana pemasukannya? Pak Subur mampu menjual 110 porsi. Artinya apa? Berarti harga pemasukannya dia, pemasukan Pak Subur adalah 110 dikalikan 10.000 per porsinya ya. Sehingga Pak Subur mendapatkan 1.100.000. Sekarang yang atas ini adalah harga pembelian atau HB ya, modalnya. Yang ini adalah harga penjualan atau HJ. Dari sini disimpulkan bahwa nilai dari HB kurang dari HJ. Ya, lebih kecil kan? Berarti kurang dari HJ. Kesimpulannya apa? Karena harga pembelian kurang dari harga penjualan, maka Pak Subur dia mendapatkan keuntungan. Ya, jadi kesimpulannya Pak Subur mendapatkan keuntungan. Berapa besarnya? Nah, ini untungnya besarnya bisa dihitung dengan cara, rumusnya adalah apa? Mencari untung. U sama dengan
harga penjualan dikurangi harga pembelian. Ini adalah harga penjualannya, ini harga pembeliannya atau modalnya, sehingga didapatkan 100.000. Jadi kesimpulannya, Pak Subur mendapatkan keuntungan sebesar 100.000 dari berjualan bubur ayam pada hari itu. Itu permasalahan yang pertama. Bisa dipahami ya? Berikutnya permasalahan yang kedua, Pak Karso, tukang bakso. Setiap hari Pak Karso menghabiskan Rp800.000 dalam berbelanja bahan baku untuk membuat bakso 120 porsi dengan harga Rp8.000 per porsi. Pada hari itu terjadi hujan, sehingga bakso yang laku terjual hanya 90 porsi. Sekarang bagaimana cara menyimpulkan dari permasalahan yang dialami oleh Pak Karso? Yang pertama, kita tulis dulu modalnya 800.000 modal atau pengeluaran yang dikeluarkan oleh Pak Karso. Berikutnya apa lagi? Pemasukannya berarti dari 90 porsi yang terjual ini dikalikan dengan harga per porsinya, yaitu 8.000, sehingga didapatkan 720.000. Sekarang dari dua hal ini adalah HB ya, ini adalah HJ. Bagaimana hubungan antara HB dan HJ ini? Ternyata HB-nya lebih besar daripada harga penjualan, karena harga pembelian atau modalnya lebih besar daripada hasil penjualannya. Kesimpulannya rugi. Jadi Pak Karso mengalami kerugian. Masih ingat rumusnya rugi? Jadi R sama dengan harga pembelian dikurangi harga penjualan. Kita cari besar kerugian yang dialami oleh Pak Karso adalah, ini harga belinya 800.000, harga penjualannya 720.000, sehingga didapatkan 80.000. Jadi Pak Karso menderita kerugian sebesar 80.000 dari penjualan bakso pada hari itu. Itu yang disimpulkan dari permasalahan yang kedua, yaitu Pak Karso. Bisa difahami ya? Oke, kita lanjutkan masalah yang ketiga. Pak Sarto, tukang sate. Setiap hari Pak Sarto menghabiskan Rp700.000 untuk berbelanja bahan baku dalam pembuatan 100 porsi sate. 100 porsi ya, bukan 100 tusuk ya. 100 porsi sate dengan harga Rp10.000 per porsi. Pada hari itu terjadi hujan, sehingga sate yang laku hanya 70 porsi. Sekarang bagaimana kesimpulan dari permasalahan Pak Sarto ini? Yang pertama, modalnya 700.000 ya. Kemudian berikutnya pemasukannya dari hasil penjualan 70 dikalikan 10.000, 700.000. Sekarang untuk yang atas ini adalah HB, harga pembelian atau modal. Yang ini adalah harga penjualan atau hasil penjualannya. Sekarang dari dua hal ini kita lihat nilainya. Oh, ternyata sama. Berarti harga pembelian sama dengan harga penjualan. Karena sama, kesimpulannya apa?
Jadi dia tidak rugi, dia juga tidak untung. Ya. Jadi dikatakan impas. Jadi jika dikurangi nilainya adalah 0. Nah, itu impas. Jadi kesimpulannya, Pak Sarto tidak mendapatkan keuntungan maupun kerugian. Dengan kata lain, dia mengalami impas atau balik modal. Ya. Oke. Sekarang dari ketiga masalah tersebut, jika disajikan dalam bentuk tabel seperti ini, ya. Yang pertama, Pak Subur tadi ya, pemasukannya, hasil penjualannya ya, ini pengeluarannya, sehingga pemasukan dikurangi pengeluaran didapatkan berapa? 100.000. Karena pemasukan atau harga penjualan ya, ini ya, HJ. Kalau ini HB atau modal lebih besar ya, selisihnya 100. Berarti kesimpulannya apa? Dia mendapat keuntungan ya. Jadi untungnya 100.000. Sekarang kita hitung juga prosentasenya. Masih ingat rumusnya? U sama dengan persen U ya. Jadi persen U sama dengan U, rumusnya berarti 100.000 dibagi, masih ingat dibagi apa? Bagi harga beli. Jadi selalu dari harga beli ya, 1 juta. Kemudian dikali 100% dengan nolnya 5, yang bawah dihilangkan 5 juga, sehingga tinggal 1 ya. 1 dicoret dengan ini 1, berarti sisanya adalah ini. Nah, jadi persentase keuntungannya adalah 10%. Yang kedua, Pak Karso. M dikurangi K, berarti harga beli dikurangi harga pemasukannya ya. Pemasukannya dikurangi pengeluaran atau harga jual dikurangi harga beli. Kalau dihitung ini berarti 720.000 dikurangi 800.000. Karena ini lebih besar, maka nilainya negatif. Negatif berapa? Negatif 80.000. Ini tadi kesimpulannya apa? Kerugian ya. Rugi. Berapa besar kerugiannya? Kita ruginya adalah 80.000. Sekarang kita cari juga prosentasenya, berapa persen ruginya itu. Rumusnya yang pertama R, berarti 80.000 dibagi apa? Dibagi harga beli. Jadi selalu dibagi dari modalnya ini ya, dibagi 800.000. Setelah itu dikali 100%. Ceret, nolnya 4, ini dihilangkan nolnya 4. Kemudian ini coret 01, ini juga nolnya 1. Kemudian ini 8, bisa ya, dicoret 1, ini juga dicoret 1. Nah, berarti 1 dikali 10 berarti sama dengan 10. Jadi ruginya adalah 10%. Itu persentase kerugiannya. Selanjutnya Pak Sarto yang tukang sate. Ternyata harga penjualannya atau pemasukannya itu sama nilainya dengan pengeluarannya. Berarti kalau dikurangi nilainya
0. Kesimpulannya apa? Impas. Kalau impas tidak perlu dicari persentasenya karena dia tidak rugi, dia juga tidak untung. Itu ya cara menghitung prosentase. Berikutnya permasalahan nomor 4. Pak Dedi membeli suatu motor bekas dengan harga 4 juta. Dalam waktu 1 minggu, motor tersebut dijual kembali dengan keuntungan 5%. Tentukan harga penjualan motor tersebut. Sekarang untuk menyelesaikannya, tulis dulu semua apa yang diketahui. Yang pertama, harga pembelian 4 juta. Selanjutnya, dia mendapat keuntungan. Untungnya adalah 5%. Berarti keuntungan ini kita cari dalam bentuk rupiah. Bagaimana cara mencarinya? Cara mencarinya adalah 5/100 dikalikan harga pembeliannya, sehingga didapatkan hasilnya adalah 200.000. Bisa menghitungnya ya? Nah, ini nolnya 2 dicoret. Sekarang 5 dikali 4 kan 20 ya. 20 kan tadi 20. Kemudian ini sisa nol berapa? 1, 2, 3, 4. Tinggal nambahkan aja 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian diberi titik dari belakang 3 angka. 3 dikasih titik. Nah, hasilnya 200.000. Setelah yang diketahui ditulis semua, berikutnya baru jawab pertanyaannya. Tentukan harga penjualannya. Masih ingat mencari HJ di materi di awal tadi, bahwa HJ rumusnya adalah HB karena untung ya. HB ditambah keuntungannya. Nah, jadi harga penjualannya kita masukkan ditambah keuntungannya, sehingga didapatkan harga penjualan motor tersebut adalah 4.200.000. Bisa dipahami? Bisa ya? Berikutnya masalah yang nomor 5. Pak Rudi membeli sepetak tanah dengan harga 40 juta rupiah. Yang 40 juta rupiah. Ingat, lambang rupiah selalu di belakangnya ada koma 00. Tapi ini tidak usah dimasukkan dalam hitungan ya. Ini hanya lambang dari rupiah. Jadi Rp belakangnya ada koma 00. Jadi yang nilai utamanya adalah yang ini. Nah, karena terkendala masalah keluarga, Pak Rudi terpaksa menjual tanah tersebut dengan kerugian 8%. Tentukan harga penjualan tanah tersebut. Ternyata rugi ya Pak Rudi ini. Sekarang bagaimana cara menyelesaikannya? Yang pertama, tulis dulu apa yang diketahui, yaitu harga pembelian atau HB 40 juta. Berikutnya rugi, ini kan 8%. Karena masih dalam persen, maka cari berapa rupiah sih 8% itu. Berarti 8/100 dikalikan harga pembeliannya ini, sehingga didapatkan hasilnya adalah 3.200.000. Jadi ruginya segini. Sekarang mencari harga penjualannya. Masih ingat rumusnya apa? Harga penjualan sama dengan harga beli dikurangi rugi. Jadi HJ sama dengan HB dikurangi rugi ya. Sehingga didapatkan hasilnya adalah 36.800.000. Jadi Pak Rudi menjual tanah tersebut seharga 36.800.000 rupiah.
Bisa dipahami? Nah, sekarang baru latihan soal. Siapkan alat tulisnya, atau direkam atau difoto. Nah, tentukan kondisi berikut yang menunjukkan kondisi untung, rugi, atau impas ya. Kemudian tentukan besarnya ya. Jadi disuruh tentukan besarnya. Jadi setelah tahu itu untung atau rugi, tentukan dulu. Misalkan ini untung atau rugi. Kalau untung ditulis U, kalau rugi ditulis R, kalau impas ditulis impas. Kemudian kalau misalkan U, tulis untungnya berapa rupiah. Nah, itu maksudnya ya. Yang nomor 1. Nomor 2 juga sama sampai bawah. Berikutnya. Nah, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Jadi ada 5 soal untuk latihan. Oke. Jadi tulis, jadi foto. Oke. Kalau sudah silakan nanti didiskusikan dengan orang tuanya ya kalau ada masalah. Tapi kalau kalian sudah bisa memahami ya dikerjakan sendiri dulu. Jika ada yang belum jelas bisa didiskusikan ya, bisa dengan kakaknya bisa, atau tanya ke Pak Guru juga bisa. Oke, mungkin itu saja apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya, pada materi yang pertama ini di aritmatika sosial. Silakan disimak dengan baik, semoga bisa kalian pahami dengan baik sehingga kalian bisa mengerjakan soal-soal yang ada di video ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.